Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putik Surgawi, Tamara Nurhalisa, Fitriana Andarifa, dan Eriska Nur Safira akan mendiskusikan topik terkait politik luar negeri dan sejarah diplomasi Republik Indonesia di era Megawati Soekarno Putri. Beberapa hal yang akan kita diskusikan malam ini adalah peluang dan tantangan di politik luar negeri di era Ibu Megawati, concentric circle, prioritas politik luar negeri, strategi, dan peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, kita akan bahas tentang peluang dan tantangan. Peluang politik luar negeri di era Megawati ada 3. Yang pertama, letak Indonesia yang menghubungkan Asia Timur Laut dan Timur Tengah bisa dikatakan strategis, membuat para donor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya terus mendukung Indonesia meskipun menghadapi banyak masalah. Indonesia sebagai negara demokrasi baru telah menghilangkan hambatan besar dalam hubungannya dengan negara Barat. Negara donor Barat amat tertarik dalam membantu Indonesia mengonsolidasikan demokrasi yang baru lahir. Yang kedua, banyaknya simpati internasional. Terlebih, Megawati sebelumnya merupakan pemimpin oposisi yang ditindas pada rezim Soeharto, sehingga dukungan internasional pada era Megawati cukup luas. Yang terakhir, Megawati juga telah berhasil menciptakan stabilitas politik pasca masa kepresidenan Gus Dur yang kontroversial dan tidak menentu. Dukungan yang didapat Megawati dari rakyat maupun legislatif juga lebih besar dibandingkan era sebelumnya. Selanjutnya ada tantangan politik luar negeri pada era Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah setelah lepas dari rezim otoriter, Indonesia punya kebebasan bicara dan berserikat. Namun ketika Megawati mengambil alih pemerintahan dari era Abdurrahman Wahid, keadaan politik Indonesia tengah krisis sehingga dapat melemahkan serta membuat Indonesia sulit untuk bangkit dari krisis ekonomi yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Yang kedua, Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada International Monetary Fund atau IMF dan donor internasional, sehingga Indonesia nggak bisa mengklaim kedaulatan atas kebijakan ekonominya. IMF penting bukan cuma karena membantu pembiayaan pembangunan, tapi juga karena IMF memegang kunci pencairan pinjaman dan bantuan dari negara lain. Yang terakhir, kegagalan menarik investor domestik maupun asing setelah kerusuhan politik dan rasial terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998. Tidak pastinya proses restrukturasi ekonomi membuat citra Indonesia makin buruk di mata investor internasional. Ya, kemudian selanjutnya akan membahas tentang concentric circle formula pada masa era Megawati. Nah, concentric circle formula merupakan pendekatan politik luar negeri oleh Megawati yang memberikan prioritas lebih tinggi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah yang paling dekat batas-batas negara Indonesia dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Menjaga hubungan persahabatan dengan tetangga terdekat Indonesia di Asia Tenggara ini sangat penting untuk memastikan keamanan Indonesia sendiri, khususnya di daerah perbatasan. Nah, concentric circle formula atau 3 lingkaran konsentris ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah lingkaran konsentris yang menganggap ASEAN merupakan cornerstone atau yang berarti ASEAN dianggap sebagai pendorong utama kebijakan luar negeri di Indonesia. Kemudian, lingkaran konsentris yang kedua adalah kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam Pacific Island Forum, the Southwest Pacific Dialogue, dan konsultasi tripartite di antara Indonesia, Australia, dan Timur Timur. Kemudian yang ketiga adalah lingkaran konsentris yang mencakup kerjasama Indonesia yang terdiri dari negara-negara di Asia Timur, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Nah, selain negara-negara dalam 3 lingkaran konsentris tersebut, Timor Leste dan India juga merupakan negara tetangga dekat yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia. Indonesia juga mengkonsentrasikan kerjasama dengan negara-negara ekonominya yang maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan pendekatan konsentris dalam politik luar negeri Megawati ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa meskipun Indonesia sedang menghadapi kesulitan, Indonesia akan mencoba untuk tetap melanjutkan peran aktif di regional dan di internasionalnya.
Ini sebagian merupakan tanggapan atas kritik sebelumnya bahwa Indonesia mengabaikan tanggung jawab regionalnya, khususnya berada di ASEAN, yang mengakibatkan kekosongan-kekosongan regional dan melemahnya organisasi. Yang selanjutnya adalah prioritas politik luar negeri Indonesia pada masa Megawati. Yang pertama yaitu melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa negara sahabat seperti Rusia, Jepang, Malaysia, New York, Romania, Polandia, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan hubungan kerjasama diplomatik antar negara sahabat, sekaligus memulihkan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Dari kerjasama ini juga dihasilkan sebuah kesuksesan berupa pembelian peralatan militer berupa 4 pesawat jet jenis Sukhoi yang diproduksi oleh militer Rusia. Yang kedua, yakni menempatkan ASEAN sebagai fokus utama politik luar negeri Indonesia. Hal ini juga didasarkan pada upaya Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya negara-negara yang berdekatan langsung dengan wilayah-wilayah separatis di Indonesia, seperti Aceh dan Papua. Yang ketiga yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana yang sudah dilakukan oleh presiden terdahulunya. Nah, langkah untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif ini dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu menguatkan kerjasama dengan Amerika Serikat. Membaiknya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat setelah agak surut pada masa Presiden Gus Dur sebelumnya dijadikan sebuah momentum bagi pemerintahan Presiden Megawati untuk memulihkan kondisi ekonomi dan investasi dalam negeri. Kerjasama ini juga didasarkan pada fokus dari kedua negara untuk sama-sama memerangi terorisme yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, setelah kita memahami nih dari peluang dan tantangan, terus lingkaran konsentris dan prioritas politik luar negeri Indonesia, kita bisa lanjut nih ya untuk menganalisis strategi yang seperti apa sih yang digunakan oleh Megawati dalam politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahannya. Jadi seperti yang telah kita tahu ya bahwa pada masa Megawati kala itu situasi domestik Indonesia ini tuh sangat tidak stabil gitu ya, dan adanya separatisme seperti gerakan Aceh Merdeka, terus keadaan ekonomi nasional yang terpuruk dan utang luar negeri yang tinggi, ini jadi apa ya, menuntut Indonesia untuk berfokus dulu gitu untuk menstabilkan kondisi domestiknya. Nah, makanya berbeda dari politik luar negeri Indonesia pada era Gus Dur yang high profile. Nah, ketika Megawati ini lebih low profile nih teman-teman, lebih less high profile. Ya, terus biasanya kita juga bisa nyebut itu back to basic, alias kembali lagi ke dasar atau kembali lagi ke dalam negeri gitu. Karena Megawati ini sadar bahwa krisis multidimensi di Indonesia ini tuh perlu adanya dukungan baik regional maupun internasional. Jadi Indonesia juga tidak serta-merta langsung menarik diri hanya berfokus ke dalam negeri saja gitu. Itu enggak. Jadi karena pada dasarnya prinsip politik luar negeri Indonesia itu kan nggak berubah ya di dalam konstitusi UUD RI 1945. Perhatian utama para pemimpin Indonesia itu sejak awal kemerdekaan itu untuk mempertahankan kebersamaan di antara negara-negara berkembang. Dan politik luar negeri Megawati itu dari segi asasnya maupun rumusannya itu nggak beda jauh sama pemerintahan sebelumnya gitu. Nah, berbeda juga nih dari Gus Dur yang kalau beliau itu terjun langsung ya untuk ngelakuin kunjungan-kunjungan luar negeri. Kalau di bawah pemerintahan Megawati ini, Menteri Luar Negerinya yang aktif dan Ibu Megawatinya itu kayak cuman ikut ya jadwal yang emang udah di set up sama dipertimbangkan sama matang gitu loh. Dan ini tuh ternyata emang lebih efektif dan lebih tepat sasaran dalam menjamin stabilitas kawasan dan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Itu kan udah berada di jalan yang benar ya untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya Megawati. Nah, terus tadi ngambil konsep lingkaran konsentris yang sebelumnya sudah diperkenalkan pada zaman Gus Dur, itu di bawah pemerintahan Indonesia juga memprioritaskan negara-negara ASEAN dalam politik luar negerinya. Jadi prioritas Megawati ini adalah stabilitas dalam negeri,
dan pentingnya kebijakan luar negeri. Nah, ini tuh ada di pidato kenegaraannya waktu Agustus 2001. Jadi ada beliau itu ngomong tentang kebijakan luar negeri di mana pentingnya ASEAN dan kawasan perdagangan bebas ASEAN gitu, dan neighbor first policy ini jadi strategi penyeimbangan internal yang dimaksudkan Indonesia itu untuk memperkuat internal dan kebangkitan ASEAN gitu. Selain orientasi utamanya pada negara tetangga, kebijakan penyeimbangan internal Megawati juga diwujudkan melalui caranya untuk menggunakan kebijakan luar negeri untuk memecahkan masalah di dalam negeri. Contoh yang baik adalah kita ambil dari kebijakan anti terorisme Megawati gitu, yang sangat berhati-hati terhadap gerakan separatis Aceh gitu. Ingat kan waktu September 2001 itu Amerika kena serangan terorisme ya, dan itu memunculkan war on terror. Gitu. Megawati ini tuh setuju mengkritik keras adanya terorisme, tapi di sisi lain beliau juga mengkritik serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Alasan itu ya karena harusnya diselesaikan dulu melalui PBB, melalui kerjasama internasional, nggak boleh secara sepihak nih Amerika intervensi ke Afghanistan. Nah, langkah ini juga penting bagi Indonesia sebagai representatif negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dan nah kebetulannya di Indonesia itu ada gerakan separatis Aceh ya, makanya Megawati itu mau ngedaftarin GAM ini tuh jadi list kelompok teroris, tapi Amerikanya nggak mau. Dan ya karena berbagai argumentasi yang dibawa saat itu bahwa GAM ini nanti makin menghambat nih pemulihan ekonomi Indonesia, nanti makin memperparah nih ke krisis multidimensi. Jadi seenggaknya kalau diakui ini teroris, militer Indonesia tuh boleh dong membasmi GAM gitu untuk menstabilkan situasi domestik di Indonesia. Jadi Megawati ini menggunakan strategi penyeimbangan internalnya juga untuk mengatasi krisis separatisme di Aceh gitu. Jadi kebijakan luar negeri Megawati ini tuh berfokus pada kebutuhan untuk mengembangkan hubungan yang harmonis dengan tetangga dekat Indonesia, dan secara umum itu untuk seluruh negara di dunia gitu ya, secara internasional, yang kepentingannya itu untuk memastikan keamanan Indonesia itu sendiri dan terhadap upaya untuk memobilisasi sumber daya ekonomi untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Terus kita bisa lihat nih ya, gimana sih peran Indonesia di ASEAN pada masa Megawati. Jadi Megawati itu pernah mengunjungi 9 anggota ASEAN selama kurun waktu 20 sampai 29 Agustus ya, berarti tiap hari tuh mengunjungin anggota ASEAN gitu lah, 2001. Nah, para pengamat ini tuh mencatat bahwa ya dengan melakukan perjalanan ke ibu kota ASEAN itu, berarti Presiden Indonesia itu memberikan isyarat nih adanya untuk memusatkan pengelompokan regional dalam pendekatan kebijakan luar negerinya. Jadi selain untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan mengamankan dukungan dari Asia Tenggara untuk keamanan di Indonesia, untuk menjalin kerjasama yang lebih erat juga. Jadi kunjungan Megawati ini juga ada maksud lain gitu, untuk meyakinkan para pemimpin regional di Asia Tenggara itu tentang kemampuannya Megawati untuk mengatasi masalah Indonesia yang udah mengakar kuat gitu. Jadi pada saat yang sama komitmen Indonesia terhadap ASEAN, terhadap big brother-nya ASEAN itu juga bakalan penting untuk kelangsungan asosiasi regional. Dan Indonesia juga pernah jadi ketua standing komite ASEAN, serta mengarahkan ASEAN untuk menciptakan situasi kondisi dan momentum yang ideal. Membentuk ASEAN Security Community sebagai pelengkap kerjasama ekonomi ASEAN, dan Indonesia juga menjadi ketua konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-9. Itu aja, aku kembalikan lagi ke Nanda. Oke, nah dari diskusi ini kita jadi tahu ya gimana politik luar negeri di era Megawati berjalan. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjawab tiap topik yang tadi kita bahas dan bisa nambah wawasan baru juga buat kita semua. Sekian dari kami, mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.